Assalamualaikum guys, selamat pagi guys. Jadi yang dibilang setan ya atau iblis itu bukannya penampakan guys ya. Kalau zaman dulu ya mungkin ada penampakan ya, atau sekarang mungkin ada juga tapi sedikit ya. Itu hanya sugesti saja guys. Jadi kalau penampakan iblis itu ya berupa pocong ya atau yang seram-seram ya, itu hari saja kita takut ya. Tapi iblis tidak bodoh guys, ya kan? Jadi iblis menggoda manusia itu bukan hanya dengan penampakan. Kalau penampakan itu hari saja kita takut, setelah besok kita tidak takut lagi. Jadi yang dibilang penampakan itu sebenarnya hanya acting saja ya. Jadi sang iblis ini sebenarnya ahli si peran watak ya. Dia bisa memerankan bentuk apa saja yang tentang kebaikan sekalipun dia bisa melakukan itu ya. Atau kalau dibilangnya itu di Al-Quran atau di ayat-ayat suci ya, dibilang nabi-nabi palsu atau orang-orang yang seolah-olah berbuat baik tapi tidak baik. Itu terjadi ya saat ini. Jadi gini guys, yang ditakutkan manusia atau saya atau kamu atau kita semua ya, itu bukan penampakan iblis. Jadi iblis yang masuk ke dalam tubuhmu ya, aku ulang ya, iblis yang masuk ke dalam tubuhmu sehingga kamu jadi jahat guys. Itu yang sangat takut ya. Jadi iblis itu akan menggoda kamu dengan penampakan kamu masih strong, masih punya kekuatan, masih punya iman ya. Tapi iblis gak bodoh. Iblis akan mencari titik kelemahan kamu yang sangat dalam. Dengan godaan-godaan penampakan kamu masih kuat. Iblis akan pakai bala tentaranya ya, pasukannya, dan pasukannya super elit guys. Sangat elit. Dan kamu pasti terpedaya ya, tertipu ya, pasti kamu tergoda. Siapapun orangnya lah, ya kan, gak usah munafik. Siapapun orangnya pasti tergoda oleh iblis. Kayak gitu guys. Kenapa saya bilang kayak gitu? Saya kasih contoh. Misalnya kamu mengeluarkan statement yang membangun. Tiba-tiba ada orang gak suka sama kamu. Apakah kamu terpancing dengan emosional kamu? Kamu akan berbuat memaki orang itu? Nah, pasti ada hati kedongkolan kita, sakit hati kita, itu udah termasuk iblis. Jadi yang sangat ditakutkan oleh manusia atau saya atau kamu atau kita semua, iblis masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita menjadi jahat. Itu guys, iblis masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita menjadi jahat. Itu yang dibilang good kerjanya iblis ya. Nah, ini kerjanya iblis seperti itu. Jadi iblis saat ini bukannya penampakan ya, itu udah hal biasa. Tapi yang ditakutkan oleh saya, kita dan semua ya adalah iblis masuk ke dalam tubuh kamu sehingga kamu menjadi jahat. Saya kasih contoh. Kamu selalu berbuat kebaikan, selalu mensiarkan kebaikan, tiba-tiba ada yang suka dan ada yang nggak suka. Nah, yang suka ini bahasanya lebih tajam dari silet. Ya, sangat tajam. Silat mungkin kalah. Yang lidahnya ini guys ya, lidahnya lidah api ya. Lidah api itu artinya lidah iblis. Jadi tajam sekali. Kalau kamu tergoda dengan lidah api itu atau bagian silat yang tajam itu, akhirnya kamu jadi hamba iblis juga guys. Kamu akan amarah ya kan. Nah, amarah adalah api, fire ya, api.
sehingga kamu jadi iblis juga. Itu cara kerja iblis, guys. Jadi kamu harus hati-hati ya, harus rajin sabar. Ilmu sabar itu luar biasa, ilmu ikhlas itu luar biasa. Kalau kamu sudah menguasai ilmu ikhlas dan ilmu sabar, kamu dengan tekanan-tekanan sebesar apapun pada diri kamu tidak akan terpengaruh ya. Tekanan-tekanan yang tidak enak, yang negatif pada diri kamu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, saya kasih contoh yang lebih universal lagi ya. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik ada yang suka, yang orang di luar sana ada juga yang nggak suka. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensiarkan melalui para rasul, para nabi ya, untuk mensiarkan kebaikan, untuk supaya manusia tidak masuk ke api neraka ya. Tapi ada yang nggak suka, guys. Nah itu, guys, apalagi kita sebagai manusia ya kan, pasti banyak yang nggak suka. Yang dibilang iri hati itu, karena dosa pertama kali di dunia ini adalah iri hati. Itu anaknya Adam dan Hawa ya. Terjadilah pembunuhan pada waktu itu, awalnya dari iri hati. Jadi teman-teman, mulai detik ini kuatkanlah diri kalian, iman kalian ya harus dikuatkan. Nah, caranya bagaimana? Sabar dan ilmu ikhlas itu. Jadi tidak mudah, guys, untuk mengalahkan iblis. Itu tidak mudah. Iblis berkata kepada saya, kepada kamu, oh kamu kuat iman kamu ya, kamu sangat setia sama Allah Subhanahu wa taala ya, saya akan cari titik kelemahan kamu. Pasti manusia ada titik kelemahan, guys, karena manusia itu dibilang ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah emosional atau nafsu ya. Kekurangan manusia nafsu ya, sehingga dengan nafsu itu bisa tergoda. Saya kasih contoh sedikit. Kamu dalam keadaan miskin forever ya, atau kamu nggak punya finansial sehat ya, sehingga kamu dibuat goyah ya keimanan kamu ya kan, dibuat goyah keimanan kamu. Tadinya kamu bekerja untuk Allah, akhirnya kamu berpaling hati, pindah ke tuhan-tuhan lain, alias kamu menyembah ke iblis. Nah, iblis bisa memberikan rezeki pada kamu, bisa, guys. Today, tomorrow bisa diberikan, ya kan? Tapi ada tumbalnya. Jadi teman-teman harus tahu ya, karakter iblis. Ya, karakter Allah Subhanahu wa taala pasti berbuat yang baik-baik, mengajarkan kita kebaikan semua. Ya, mengajarkan kita keselamatan ya. Akulah jalan kebenaran dan kebaikan. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akulah jalan kebenaran dan aku jalan hidup. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi kalau iblis tidak, ya kan, dia hanya acting ya, yang dibilang the actor itu, guys. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, super hati-hati. Jadi yang sangat ditakutkan oleh saya, kamu dan kita semua adalah iblis yang masuk ke dalam tubuh kamu sehingga kamu berbuat kejahatan. Itu yang sangat ditakutkan. Jadi mulai detik ini kuatkan iman kamu, dekatkan diri kamu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu tidak dimasukin oleh iblis dalam tubuh kamu. Oke, guys, terima kasih. Wassalamualaikum. Bye. See you.